Oke, halo sahabat Sakawarga, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan waras kalau orang Jawa Timur. Jadi Jawa Timur ini luar biasa. Malam ini saya kedatangan tamu istimewa, sahabat saya yang punya inisiatif luar biasa, melakukan banyak hal untuk orang banyak. Mas Arief, terima kasih Mas. Sudah berkenan hadir di markas. Apa kabar Mas? Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Nah, buat sahabat yang belum tahu, Mas Arief ini adalah salah satu kalau boleh saya bilang pegiat Mas ya, aktivis gitu, pegiat. Monggo lah, apa saja istilahnya. Siap. Di program Keluarga Harapan ya Mas. Iya. Nah, Mas Arief ini salah satu orang yang punya inisiatif luar biasa, membina keluarga penerima manfaat istilahnya, KPM, yaitu keluarga yang memang berhak mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan ya Mas. Tapi kalau boleh diceritain Mas, mungkin banyak juga sahabat di sana yang belum familiar dengan PKH. Apa sih PKH itu Mas? PKH itu adalah program Keluarga Harapan. Soalnya program ini awalnya di 2007 hanya di beberapa kabupaten provinsi. Dan akhirnya berkembang alhamdulillah di 2013 sampai 15 seluruh Indonesia, seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Program Keluarga Harapan sendiri sebetulnya adalah program di mana pemerintah memberikan bantuan sosial bersyarat. Jadi nggak hanya sekedar digelontorkan nggak kayak BLT, nggak kayak dulu itu ya model-model yang bagi-bagi duit itu enggak. Mesti ada syaratnya. Syaratnya itu yang pasti memang mereka mempunyai komponennya ada 3 sekarang. Komponen pendidikan, kesehatan, atau kesos. Jadi bisa salah satu atau ketiga-tiganya. Itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua, mereka mestinya harus miskin. Jadi kalau bukan orang miskin terima PKH itu ya salah jalur. Gitu ceritanya. Nah, sorry kalau balik ke komponen tadi, pendidikan itu artinya beasiswa? Bukan. Jadi dikasih support dana, dukungan dana pada saat mereka mau berangkat sekolah. Biasanya kan kasusnya yang terjadi di masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin itu kan mereka itu sudah digratisin sekolahnya, tapi tetap nggak mau berangkat. Kenapa? Transportnya nggak ada. Ya, uang transportnya nggak ada. Kenapa? Nggak punya seragam. Kenapa? Nggak punya sepatu. Nah ini makanya dikasih duit. Berarti ini semacam komponen pelengkap ya? Dari misalnya program beasiswa gitu ya, yang juga dikeluarkan oleh pemerintah. Iya, sebagai supportnya. Nah yang kedua komponennya tadi? Pendidikan, kesehatan. Kalau kesehatan ini berarti? Kesehatan itu diberikan pada ibu hamil dan anak balita. Khusus ibu hamil dan anak balita. Iya, gitu. Cuman ini jadi heboh nih kemarin sama BKKBN. Karena dikiranya kita tuh mengizinkan atau membebaskan untuk KPM punya anak lebih daripada 4 atau 3 gitu loh. Nah, akhirnya kita tuliskan bahwa syaratnya hanya sampai kehamilan yang kedua. Sesuai dengan program berencana ya. Begitu. Keluarga berencana. Nah, kalau yang terakhir yang sosial? Kesos itu bantuan support juga buat orang-orang yang memiliki istilahnya disabilitas ya, kalau bahasa dulu cacat ya. Tapi yang kita support itu adalah yang DB, disabilitas berat. Kategori disabilitas berat. Kemudian yang kedua lansia. Lansia yang kita support sekarang itu adalah lansia yang usianya di atas 70 tahun. Nah kalau di satu keluarga itu ada, kan tadi kalau kesos berarti 2 ya Mas? Disabilitas berat dan lansia. Kalau itu apakah salah satu komponen atau bisa dua-dua komponen itu? Bisa dua-duanya. Berarti satu keluarga bisa, kalau memenuhi syarat bisa dapat 4 komponen ini? Iya, bisa. Bisa. Nah, tujuannya sebetulnya apa sih Mas program Keluarga Harapan ini? Sebetulnya tujuannya itu kan menstimulus
menstimulus atau mengarahkan kepada KPM, keluarga penerima manfaat ini untuk satu, bisa paham terhadap pendidikan. Jadi pengennya pemerintah itu kan pendidikan yang ada di Indonesia ini bisa terdorong dengan adanya bantuan ini. Yang terjadi itu kan banyak anak putus sekolah. Nah, PKH ini support, mendukung biar anak putus sekolah ini menjadi zero. Karena apa? Karena selain PKH ini turun dengan bantuannya, PKH ini juga ada pendampingnya. Pendamping ini yang tugasnya ngingetin kepada KPM untuk menyekolahkan anaknya pada saat anaknya nggak sekolah, datang ke rumah untuk melakukan kunjungan, memotivasi baik ke orang tua maupun ke anaknya. Pendamping itu levelnya di tingkat kecamatan? Iya, betul. Berarti satu kecamatan satu orang pendamping? Enggak, atau di satu kecamatan bisa beberapa pendamping, tergantung jumlah KPM. Iya, KPM-nya. Biasanya satu pendamping itu mengampu antara 300 sampai 400. Lumayan juga ya rasionya. Untuk daerah-daerah yang susah bisa cuma hanya 200-an. Tergantunglah daerahnya kayak apa, susah apa enggak. Di atas pendamping ada koordinator kabupaten atau kota. Iya, betul. Di atasnya lagi ada koordinator wilayah. Iya. Di atas koordinator wilayah ada koordinator regional. Betul sekali. Jadi sebetulnya ini semua masuknya di dalam sumber daya manusia PKH ya. Iya. Harapan. Nah, kalau Mas Arief itu posisinya di? Saya di koordinator wilayah. Iya, saya di Jawa Tengah posisinya. Jateng. Iya. Nah, kalau boleh tahu berapa lama Mas Arief sudah bergabung di dalam program PKH ini? Saya sudah bergabung mulai 2013 sampai sekarang. Ya. Udah lumayan. Berarti sudah 8 tahunan ya? Iya, sudah 8 tahun. Betul. Suka dukanya apa, Mas? Suka dukanya. Sukanya atau suka semua? Sukanya itu kalau kita berhasil melakukan sebuah kegiatan atau menjalankan tugas itu suka. Dukanya ya pada saat kita nggak berhasil atau dinilai pimpinan tidak sesuai harapan, nah ini kita jadi duka kan, karena istilahnya kita servisnya kurang gitu. Nah, Kak, berarti kalau balik lagi mendengar ceritanya Mas Arief soal desain program Keluarga Harapan ini kan sebetulnya kayak apa ya namanya, jembatan gitu ya menuju kemandirian. Orang miskin gitu ya. Menjadi jembatan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Tujuan pertamanya itu sebenarnya kan mengubah pola berpikir daripada masyarakat, di mana awalnya nggak ngerti tentang pendidikan, tentang kesehatan. Pendamping datang bawa duit bahasanya ya, bawa bantuan disertai dengan beberapa kewajiban. Kewajibannya salah satunya menyekolahkan anaknya kan. Tadi udah disebutkan di awal bahwa PKH adalah bantuan tunai bersyarat. Sekarang bukan bantuan tunai sih, bantuan sosial bersyarat lebih tepatnya. Karena non tunai ya? Iya, karena non tunai. Nah berarti di fungsinya Mas Arief yang sekarang sebagai koordinator wilayah, Mas Arief membawahi beberapa kabupaten, kota. Jadi koordinator kabupaten dan kota. Iya. Dan artinya tugas Mas Arief adalah mensupervisi mereka, memotivasi mereka, mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Nah, kalau boleh cerita Mas, inisiatif apa saja sih yang Mas Arief sudah lakukan? Kalau saya lihat di YouTube-nya ini, sahabat nih, YouTube-nya Mas Arief, kontennya juga banyak nih. Memang lebih banyak cerita ya, Mas Arief bercerita apa yang dilakukan dan bagaimana Mas Arief mendorong sebetulnya keluarga penerima manfaat itu agar sesuai dengan arah program ya. Mereka lebih sadar, mereka lebih punya pengetahuan, mereka ujung-ujungnya mereka lebih mandiri gitu. Gimana Mas? Jadi dari awal memang saya mempunyai. Jadi saya membaca dulu deh. Saya membaca apa yang menjadi tugas saya. Kemudian dari tugas-tugas yang saya terima itu, saya mempunyai keinginan untuk bisa mensukseskan daripada tugas saya. Nah, awalnya saya mulai dengan men-setting atau membentuk
para pendamping ini untuk lebih paham terhadap tugas mereka apa. Tugas mereka adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat, kepada KPM untuk lebih melek masalah pendidikan dan kesehatan. Supportnya selanjutnya ada namanya karena pendamping itu kan punya kewajiban setiap bulan untuk melakukan pertemuan dan sekarang lebih terkenal dengan pertemuan itu FDS atau P2K2. Saya support memberikan dukungan lebih serius kepada program dengan adanya FDS Fokus. FDS Fokus itu satu pendamping itu punya kewajiban untuk memfokuskan kepada paling enggak lah 5-10 KPM membantu mereka menangani permasalahan di bidang pendidikan terutama. Kemudian juga di bidang kesehatan. Karena apa? Masyarakat miskin itu ya mohon maaf, bahasanya masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu ya. Itu biasanya itu kehidupannya itu tidak teratur, rumahnya berantakan. Nah, pendamping kita minta untuk mengunjungi home visit ke rumah dan mengarahkan bagaimana sih caranya pola hidup yang bersih dan sehat itu PHBS-nya dijalankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ngasih tugas kepada teman-teman pendamping untuk mendata berapa banyak sih anak putus sekolah. Dari situ saya minta untuk mengarahkan anak-anak putus sekolah ini atau anak-anak yang malas sekolah secara formal itu ke PKBM, karena otomatis kan bebannya kan nggak kayak kalau harus masuk setiap hari kan. Kalau PKBM kan bisa sambil bekerja atau bisa sambil melakukan kegiatan di rumah. Di awalnya seperti itu di tahun-tahun awal. Kemudian saya mulai bergerak lagi, meningkat. Saya mulai menggandeng perguruan tinggi. Karena apa? Saya nggak mungkin lah mengerjakan PKH ini sendirian, nggak mungkin. Saya menggandeng perguruan tinggi. Dan ternyata di sana banyak juga kelompok-kelompok atau institusi atau lembaga lain yang sebetulnya juga mau ya peduli semangat gitu ya. Mas Arief. Iya, cuman kan pengennya sih mau dirangkul semua, cuma kan keterbatasan waktu ya. Dan menjalin hubungan itu kan juga nggak cepet. Saya cari yang instan aja deh. Yang instan adalah perguruan tinggi, di mana beberapa perguruan tinggi ini memang saya punya beberapa kenalan di dalamnya. Akhirnya kita kembangkan gerakan Ayo Kuliah. Gerakan Ayo Kuliah itu adalah kalau di kami di Jawa Tengah itu memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak kelas 2 dan kelas 3 SMA. Ya, untuk mereka sadar melanjutkan kuliah. Nggak berhenti di SLTA. Iya, betul. Ini gerakan yang kita kembangkan adalah itu. Tujuannya memutus rantai kemiskinan. Otomatis kalau anak-anak KPM ini lulus kuliah kan, ya otomatis kehidupannya akan menjadi lebih baik lah. Begitu. Ini sedang kita kembangkan dan alhamdulillah ada beberapa kampus yang concern support kepada kita. Alhamdulillah ini. Bentuk support lainnya dari kampus apa Mas? Selain memberikan bimbingan belajar yang pertama ini yang kita lakukan adalah memberikan bimbingan belajar. Jadi anak-anak mahasiswa itu KKN-nya atau micro teaching-nya itu diarahkan oleh kampus ke kelompok-kelompok anak KPM gitu. Ini yang pertama. Kemudian saya ngelanjutin dengan melakukan pemberdayaan. Memang dari dulu ini maksudnya ekonomi Mas? Iya, pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dan istilahnya ya mengubah pola berpikir mereka untuk tidak lagi tangannya dibalik tapi seharusnya ada tangan di atas gitu loh. Nah, ini kita ngembangkan sekarang ini alhamdulillah ini udah jalan tahun kedua, kita kerjasama dengan beberapa marketplace untuk memberikan pembelajaran kepada KPM, kepada anak-anak KPM untuk bisa berjualan secara online. Ya, tahun kemarin kita dengan Gapura Digital dan Shopee. Tahun ini kita sudah mulai buka kelas Shopee. Ini sudah kelas yang berarti 9. Besok pagi ini tanggal 4 Juni kita kelas ke 10 sampai 12. Ya. Kelas itu adalah membimbing mereka bagaimana menjadi entrepreneur.
Kelas mereka saat ini masih pada tahapan membimbing mereka untuk bisa jualan online di Shopee dulu. Oke. Ya, kita mulai istilahnya gini loh. Yang terjadi di masyarakat itu kan selalu kelemahannya bisa membuat produk, tapi nggak bisa, nggak bisa jual. Makanya kita kasih ini loh tempat jualannya di sini. Gitu. Ini kita mulai dengan Shopee. Nanti insya Allah setelah ini kita buka lagi dengan Gapura Digital, dengan Bukalapak, dengan Tokopedia, itu kita udah siapin sebetulnya. Cuma kita step by step sambil, kalau tahun kemarin kan kita udah jalan pelatihan, nggak ada evaluasinya. Rencananya tahun ini mulai kita evaluasi sehingga tingkat kegagalan yang terjadi itu akan kita berusaha tutupin gitu loh. Tutupinnya gimana biar yang gagal ini terdampingi dan mereka akhirnya tetap sama dengan yang lain bisa jualan. Nah ini program yang terbaru, baru aja kemarin kita discuss dengan UKSW. UKSW atau kampus-kampus itu kan punya rencana kampus merdeka yang diminta oleh Mendikbud itu ya. Nah kerjasama itu kita akan mengarah kepada anak-anak mahasiswa ini akan mendampingi KPM-KPM yang kesulitan dalam proses pemasaran. Tidak hanya sekedar online tapi ya offline. Anak mahasiswa ini akan kita berikan pelatihan gimana sih caranya ngajarin KPM ini untuk jualan secara offline. Nah nanti baru kita sisipkan kewirausahaannya. Gitu. Luar biasa nih. Apa sih Mas yang mau memotivasi Mas Arif melakukan ini semua? Ya itu tadi, karena saya pengen support biar program pemerintah dalam konteksnya di sini adalah PKH itu berhasil gitu loh. Karena pada akhirnya di mana-mana sebuah program itu akan berhasil pada saat ada output yang memang membanggakan. Nah kita harus mencapai itu. Gitu. Nah selama 8 tahunan ada bosannya nggak Mas? Enggak ada bosannya karena saya memang benar-benar mencurahkan waktu saya untuk gimana sih caranya agar bisa memberikan yang terbaik. Hidup ini buat apa sih kalau kita nggak memberikan yang terbaik? Gitu. Buat orang lain. Iyalah. Bermanfaat buat orang lain. Betul. Luar biasa. Gitu. Tapi pernah frustasi nggak Mas? Frustasi. Ini kok nggak berubah-berubah sih, nih kok kayaknya susah bener didorong untuk sadar dan seterusnya. Ya, alhamdulillahnya belum pernah dan semoga tidak. Kalau menghadapi masalah pastilah hidup nggak ada yang nggak ada masalah. Cuman saya selalu istilahnya itu ya mawas diri untuk bisa menemukan jawaban itu dan alhamdulillahnya sambil berjalannya waktu dengan pemikiran yang panjang ya ketemu jawabannya dan lancar smooth. Termasuk menemukan gagasan tadi yang ngembangin jaringan, bekerja sama dengan pihak lain gitu. Karena memang nggak saya bilang juga nggak mudah sih untuk memulai satu hal yang baru di mana yang lain belum melakukan. Gitu. Begitu dipropos awal itu baik pihak kampus maupun pihak swasta yang tadi diajak kerja sama Mas Arif itu, mereka responnya gimana Mas? Ya respon positif karena memang berawal dari kedekatan. Karena secara personal sudah punya. Betul. Jadi itu benar-benar saya manfaatkan karena kalau kita membangun suatu hal yang dari awal, saya pikir juga butuh waktu yang lebih lama. Jadi saya punya jalur ya udah manfaatin aja. Kan nggak ada salahnya, orang juga nggak ada nepotisme dan korupsinya. Betul. Artinya Mas Arif dengan sadar sebenarnya menggunakan jaringan personal untuk mengoptimalkan program sedang dikerjakan ya. Iya betul. Iya. Nah artinya sebetulnya ini kan bisa dipelajari dan replikasi ya Mas. Monggo silakan. Tempat lain ya. Meskipun tentu dengan catatan buat orang yang belum punya jejaring katakanlah gitu misalnya sekuat Mas Arif, tentu perlu investasi waktu lebih lama ya untuk membangun jaringan itu. Iya. Betul. Monggo silakan kalau emang ini saya punya jaringan dipakai oleh siapa saja juga kami persilahkan karena saya yakin orang-orang yang ada di jaringan saya itu pun juga akan punya pemikiran sama dengan saya. Lebih banyak mengutamakan sosialnya.
Jadi kalau kita replika, sebenarnya gerakan Ayo Kuliah itu juga namanya juga berasal dari teman saya yang ada di Lampung. Oh, ya. Oke. Cuman memang kalau saya ditanya, ini sebenarnya idenya dari Lampung atau memang ada ide sendiri? Saya juga punya ide untuk itu, dan kebetulan Lampung sudah melakukan gerakan Ayo Kuliah. Ya udah, namanya disamain aja biar gaungnya semakin kuat, semakin cepat. Atau ini satu keluarga besar ya? Betul. Program Keluarga Harapan. Tapi kalau di internal SDM PKH ya Mas, sumber daya manusia PKH, katakanlah di level Korwil gitu, di levelnya Mas Harif, memang ada forum share learning nggak sih di antara teman-teman Korwil itu? Berbagi apalah ya, inspirasi, berbagi cerita keren misalnya gitu untuk sama-sama mendorong pemberdayaannya KPM. Ya, kita saling memotivasi. Oke. Kita saling memotivasi dan kita juga bagi juga clue-cluenya seperti apa, tip-tipnya apa. Kita bagi ya, kita ngobrol-ngobrol aja pada saat memang teman itu ada yang tertarik untuk mengikuti kegiatan kita, ya kita buka. Tapi kadang-kadang kan teman-teman tuh pengennya ngelihat outputnya dulu. Outputnya ada nggak sih? Kita udah capek-capek kayak ginian nggak ada outputnya. Iya, langsung lihat hasil ya. Iya, biasanya mereka masih menunggu. Oke. Ya jadi memang ya itu juga tantangan ya. Iya, tantangan untuk membuktikan. Iya, oke. Kalau ditanya mimpinya Mas Harif apa Mas buat apa yang sudah dijalankan sekarang, mungkin pengen melihat 5-10 tahun ke depan? Ya pengennya pengelolaan saya kepada KPM ini bisa terstruktur dan terintegrasi. Nah ini yang jadi apa? Saya masih harus mengumpulkan atau menyatukan noktah-noktah yang ada ini biar bisa jadi sebuah gambar puzzle ya, ya ya? puzzle-puzzlenya itu biar bisa jadi satu gambar yang bagus, itu aja. Oke, dan bisa dinikmati oleh semua ya? Iya, betul. Gitu. Oh iya, satu lagi nih Mas, kalau di PKH itu kan tentu ada waktu ya, maksudnya gini, atau enggak, maksudnya gini, kalau ada satu keluarga katakanlah masuk kategori miskin, itu begitu dapat bantuan dari PKH, itu ada rentang waktu yang ditargetin nggak sih Mas? Misalnya kayaknya kita coba bantu let's say 5 tahun, 6 tahun, habis itu asumsinya setelah itu mereka harus mandiri. Ada target-target itu nggak dari pemerintah? Kalau di Pedum kami, sebenarnya ada istilahnya setelah 5 tahun nanti akan dilakukan transformasi, itu ada. Cuman memang pelaksanaannya tidak semudah yang ada di Pedum karena kita itu kan mengerjakan orang. Iya benar. Bukan tanaman. Kalau tanaman begitu 5 tahun kita bisa ukur dan sudahlah ukurannya udah masuk, lingkar batangnya udah oke, udah kita lepas bisa. Kita intervensi kan nggak ada respon kan? Iya. Kita kasih pupuk jadi tumbuh gitu kan? Iya. Dan ukurannya udah jelas. Tapi kalau yang namanya manusia itu kan banyak pernik-perniknya. Iya. Kadang-kadang saya, teman-teman atau kami lah itu untuk memutuskan ini sudah saatnya atau belum, itu yang kadang-kadang kami masih banyak harus melakukan pengamatan. Nah kemudian yang sebenarnya saya support atau saya berikan dukungan kepada teman-teman adalah pada saat teman-teman memutuskan bahwa ini itu sudah saatnya untuk dilakukan pembinaan lanjutan. Bahasanya kalau saya gitu. Pembinaan lanjutan tuh maksudnya berarti dia sudah sebetulnya sudah dianggap siap. Betul. Untuk mandiri, tinggal ada fase. Iya, ada di poles-polesnya biar jangan sampai nanti setelah keluar dilepas malah miskin lagi. Iya, jamilah itu aja. Jadi istilahnya harus ada istilahnya ada pelatihan atau ada pemberian apa ya? Pemberian pengetahuan biar benar-benar bisa lepas nantinya gitu. Bisa mandiri dan lepas. Kalau cross dengan program pemerintah yang lain itu sebetulnya pernah dilakukan atau sebetulnya ada cerita nggak Mas dari tempat lain yang sebetulnya itu juga pernah dilakukan dan berhasil? Misalkan yang saya tahu itu misalnya di pemerintah kan ada sebenarnya program KUR,
ada apa lagi ya? Misalnya yang Kementerian Koperasi dan UMKM juga sekarang belakangan kan gencar ngedorong terjadinya UMKM gitu. Sebenarnya udah banyak sih yang melakukan istilahnya kolaborasi itu udah banyak. Cuma masih spot-spot. Kayak di tahun 2017-2018 itu BI itu memberikan bantuan dana kepada BI ini Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bank Indonesia udah ngasih bantuan dana ke beberapa KPM. Lumayan banyak sih, 15 KPM waktu itu di Kabupaten Banyumas. Dan ya alhamdulillah bagus perkembangannya. KPM-nya tuh usahanya maju karena ada BI itu selain ngasih duit juga ngasih pelatihan. Gitu. Bagus. Terus di Purbalingga itu supportnya dari PU. Ada jambanisasi itu teman pendamping pinter. Jadi uangnya diminta dikelola sendiri. Nah, KPM diminta iuran pada arisan gitu loh. Jadi digabungin antara uang dari KPM dan uang dari PU untuk bikin jamban sehat. Yang semula anggarannya hanya PU itu hanya untuk 10 warga, bisa dikembangkan oleh teman pendamping itu sampai 30 sampai 50. Oke, artinya memang apa yang Mas Arief lakukan katakanlah secara kreatif gitu mencari terobosan-terobosan. Itu kan juga memang akan kemudian mempengaruhi teman-teman pendamping ya juga untuk melakukan kreativitas ya. Iya, mestinya seperti itu. Dan harapannya juga seperti itu. Dan melalui kanal YouTube adalah salah satu yang Mas Arief upayakan untuk bercerita yang. Jadi orang itu kan butuh bukti dan butuh figur. Nah, makanya saya tampilkan best practice yang ada biar SDM PKH terutama bisa tahu bahwa mereka itu tujuannya harus ke sana. Dan ini juga buat support. Dan itu mungkin dilakukan. Iya. Dan itu juga buat support buat KPM, keluarga penerima manfaat, bahwa sebenarnya banyak kok yang bisa mentas dari kemiskinan. Dan mentas dari program PKH gitu. Iya, otomatis lah. Iya, gitu. Sip. Terima kasih banyak nih Mas Arief. Waktunya sama cerita-cerita yang luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi Mas. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi.